Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Selanjutnya, inilah Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pada acara debat capres putaran terakhir atau putaran kelima Minggu malam tadi, ada satu pemandangan yang banyak menjadi tanda tanya oleh publik. Apa itu? Berkaitan dengan kehadiran mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan dalam acara debat capres semalam. Kita melihat Dr. Terawan selama ini, kalau kita tidak keliru, tidak pernah hadir. Tetapi tadi malam dia hadir, duduk di bangku jajaran kubu Prabowo Subianto. Publik tampaknya jadi berbisik-bisik, kenapa Dr. Terawan datang? Dan ini tampaknya juga dikaitkan oleh publik dengan kelihatan perubahan debat tadi malam dibandingkan dengan debat-debat capres sebelum-sebelumnya. Kalau debat capres sebelumnya kelihatannya perdebatannya panas, terutama Anies Baswedan selalu tampak memberikan serangan-serangan cukup tajam, terutama kepada Prabowo Subianto. Tetapi tadi malam jauh dari situasi panasnya debat. Apa sesungguhnya yang terjadi? Nah sahabat, dengan kedatangan Dr. Terawan sekarang ini ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa ada kemungkinan tidak dilancarkannya serangan oleh Anies Baswedan dan juga oleh Ganjar Pranowo semalam kepada Prabowo Subianto yang adalah paslon dari
rezim yang sedang berkuasa sekarang karena mengingat kondisi kesehatan dari Prabowo Subianto. Kemungkinan baik Anies maupun Ganjar khawatir kalau diserang habis-habisan Prabowo semalam, jangan-jangan nanti Prabowo jatuh ketika berdiri saat berlangsung debat. Andai kata ketika Anies melakukan serangan atau Ganjar melakukan serangan kepada Prabowo, lantas Prabowo jatuh, tidak dapat dibayangkan ributnya publik kalau Prabowo jatuh ketika adu argumen, adu debat dengan Anies, maka yang akan disesali tentu Anies. Gara-gara Anies, Prabowo jatuh. Demikian juga kalau Prabowo jatuh ketika adu argumen dengan Ganjar, maka yang akan disesali tentu Ganjar. Apalagi kalau Dokter Terawan, dokter yang konon kabarnya punya keahlian dari sisi saraf dan otak itu, kalau dia melihat sakit atau jatuhnya Prabowo disebabkan karena serangan dari lawan debatnya, tambah kacau lagi. Makanya publik sekarang memberikan kemungkinan, inilah kemungkinan sehingga tadi malam itu debat capres kelihatannya tak lebih dari sebuah sarasehan. Hanya diskusi biasa. Lebih banyak setuju-setujunya dibandingkan dengan adu argumen. Dan publik juga memberikan kemungkinan kehadiran Dokter Terawan dalam rangka wanti-wanti kalau nanti terjadi apa-apa sama Prabowo Subianto. Sahabat BN, memang harus kita akui semenjak beberapa hari terakhir ini beredar isu di publik tentang kesehatan Prabowo Subianto. Walaupun banyak yang mengatakan isu-isu itu hoak, tidak benar. Namun yang namanya publik tentu tidak bisa dilarang untuk mengkhawatirkan kesehatan Prabowo Subianto. Ini tentu beralasan. Pertama, karena Prabowo Subianto sudah berusia di atas 70 tahun. Yang kedua, memang konon kabarnya Prabowo Subianto sudah pernah mengalami stroke 2 kali. Dan kita juga melihat ada semacam sakit di kaki Pak Prabowo sehingga jalan Pak Prabowo tidak sesempurna biasanya. Namun satu pertanyaan yang mungkin sekarang masih tersisa di tengah-tengah publik, kedatangan Dokter Terawan tadi malam itu apakah karena Dokter Terawan tim suksesnya Prabowo Gibran atau karena Prabowo pasiennya Dokter Terawan? Jadi kalau dikait-kaitkan kedatangan Dokter Terawan semalam dengan suasana debat semalam yang kelihatannya santai, maka kemungkinan yang diberikan oleh publik tadi menjadi masuk akal. Namun terlepas dari semua itu, kita bersyukur pada debat tadi malam tidak terjadi apa-apa. Pak Prabowo bisa mengikuti debat sampai akhir, sampai debat selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.